Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Dan jangan lupa berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk di tema yang baru, yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema yang pertama, peredaran darahku sehat, dengan pembelajaran yang pertama yaitu IPA dan IPS. Ya, di sini ada sebuah bacaan, Ibu bacakan ya. Ya. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuhnya. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Ya, anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Ya. Di sini ada gambar organ peredaran darah pada manusia. Dengan keterangannya di sini bisa dilihat ya. Di sini Ibu sudah simpan dengan keterangannya. Ya. Jadi mengalirnya darah di dalam tubuh itu disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadinya pertukaran darah yang banyak mengandung karbon oksida atau biasa disebut dengan CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi sistem peredaran darah kecilnya di sini dimulai dari bilik kanan. Nah, bilik kanan pada gambar di mana? Ayo. Ya, bilik kanannya ada di nomor 3. Ya, jadi mengalir dari bilik kanan. Setelah itu menuju ke arteri pulmonalis, dari arteri pulmonalis ke paru-paru. Setelah itu paru-paru melalui vena pulmonalis dan kembali ke serambi kiri. Ya, itu sistem peredaran darah kecil. Sedangkan sistem peredaran darah besar yaitu darah yang mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, mari kita lihat sistem peredaran darah besar. Ya, jadi kalau pada sistem peredaran darah kecil tadi dimulai dari bilik kanan, sedangkan pada sistem peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri. Nah, bilik kiri pada gambar di mana ini nih bilik kiri? Ya, bilik kiri 4 ya. Jadi dia mengalir dari bilik kiri. Setelah dari bilik kiri menuju ke aorta. Setelah dari aorta dia menuju ke arteri. Dari arteri ini nih dia ke seluruh tubuh.
ke seluruh tubuh. Setelah itu ke vena. Dari vena dia kembali ke serambi kanan. Ya, itu sistem peredaran darah besar dan darah kecil pada manusia. Jadi nanti anak-anak bisa bedakan ya. Oke, lanjut. Yang pertama kita lihat di sini jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung di sini terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya, ini gambar jantung manusia. Bisa dilihat ya keterangan-keterangannya yang ada di samping ini. Oke, lanjut. Setelah ke jantung masih ada lanjutannya. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya apa di sini? Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung dan kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan kalian atau pada bagian leher di bawah telinga. Ya, lanjut. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik ini bercabang-cabang ya adik-adik. Ya. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini sangat halus dan tipis serta berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Ya. Yang berikutnya paru-paru. Ya, ini gambar paru-paru ya, organ paru-paru. Ya. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai
penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan dengan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi di sini ada 3 organ peredaran darah pada manusia. Ya, yang pertama tadi adalah jantung, yang kedua tadi pembuluh darah, dan yang terakhir adalah paru-paru. Oke. Selanjutnya di sini Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Nah, tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pantun. Ya, jadi rasa syukur kita itu kita bisa ungkapkannya dalam bentuk pantun. Ya, di sini ada sebuah pantun yang dibuat oleh Siti. Ya, jadi di sini pantunnya yaitu rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ya, jadi sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa pantun di sini merupakan jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ya, pasti adik-adik bertanya, Ibu, sampiran itu tuh yang mana? Isinya itu yang mana? Oke, mari kita lihat sama-sama. Ya. Jadi sampiran dan isi tadi, baris yang pertama dan yang kedua ini disebut sebagai sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 ini merupakan isi. Ya, jadi nanti adik-adik bisa bedakan antara sampiran dan isi. Ya, kita lihat yang berikutnya tentang ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun ini yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Ya, jadi pantun itu tiap baitnya itu harus terdiri atas 4 baris. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, terdiri 8 sampai 12 suku kata di tiap baris. Terus yang ketiga, memiliki sampiran dan isi, tadi Ibu sudah jelaskan. Terus berima ABAB. Ya, jadi pantunnya di situ berima atau bersajak. Kita lihat di situ ABAB. Jadi cara melihatnya di situ kita lihat pada akhir huruf yang terdapat dalam tiap baris. Ya. Jadi tiap baris AB AB. Beda ya setiap kata akhir dari pantun ini.
Terus yang berikutnya jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun di sini terdiri dari pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama, pantun teka-teki, dan pantun anak-anak. Ya. Jadi materi kita terdiri dari organ peredaran darah pada manusia dan pantun. Setelah ini ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, latihan soal. Latihan soal yang pertama di sini tentang organ peredaran darah pada manusia tadi. Terus ayo mencoba hitung denyut nadi kalian. Yang tadi ibu sudah katakan sebelumnya bahwa tugas kalian ini menghitung denyut nadi. Terus setelah menghitung denyut nadi, kalian menulis perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu harap kalian bisa belajar di rumah dengan baik dan jangan lupa berdoa, jangan lupa makan agar tubuh kalian tetap oke anak-anak. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Selamat pagi untuk kita semua.